Jumpa lagi dalam video pembelajaran. Video kali ini membahas cara menghitung dan menggambar diagram tegangan geser. Dan video ini terkait dengan video sebelumnya yang membahas cara menghitung dan menggambar diagram tegangan lentur. Soalnya sama, linknya dapat dilihat pada deskripsi video ini. Diketahui sebuah gelagar dengan beban merata dan beban terpusat, penampang batang seperti pada gambar. Ditanya, hitung dan gambar diagram tegangan geser maksimum. Dari sini kata kuncinya adalah tegangan geser maksimum. Oleh karena itu kita harus ketahui penyebab tegangan geser. Tegangan geser disebabkan oleh gaya geser. Apabila ditanyakan tegangan geser maksimum, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu gaya geser maksimum. Langkah pertama, kita menghitung reaksi tumpuan di titik A dan titik B. Beban merata kita jadikan dulu beban terpusat pada bentang CA, kita namakan Q1, kemudian pada bentang AD Q2, Q1 sama dengan Q kecil dikalikan dengan panjang bentang. Q kalikan 2, 1,35 kali 2 sama dengan 2,7 ton. Demikian juga untuk Q2. Selanjutnya, kita gunakan sigma momen di titik A sama dengan 0. Titik A sebagai acuan, kita akan dapatkan nilai RB. Perhatikan untuk menghitung reaksi, apabila gaya yang searah jarum jam itu akan bertanda positif, sebaliknya jika berlawanan jarum jam bertanda negatif. Titik A sebagai acuan, ada gaya RB. RB ini akan berputar berlawanan jarum jam terhadap titik A sehingga bertanda negatif, dikalikan jarak. Kemudian ada gaya P, ini akan berputar searah jarum jam terhadap titik A sehingga bertanda positif. Kemudian ada gaya Q2, akan berputar secara jarum jam sehingga tetap bertanda positif. Selanjutnya ada gaya Q1. Q1 terhadap titik A akan berputar berlawanan jarum jam sehingga bertanda negatif. Nah, apabila ini dihitung, kita akan dapatkan nilai RB sama dengan 6,705 ton. Ya, bertanda positif sehingga arah pemisalan RB ke atas ini sudah tepat. Selanjutnya pada langkah berikutnya kita tetap menghitung reaksi di titik A dengan menggunakan sigma momen di titik B sama dengan 0. Titik B sebagai acuan, ada gaya RA terhadap titik B akan berputar secara jarum jam sehingga bertanda positif, dikalikan jarak antara titik A dan titik B itu 11 meter. Kemudian ada Q1. Q1 ini akan berputar berlawanan jarum jam terhadap titik B sehingga bertanda negatif. Demikian pula untuk Q2 dan P ini berputar berlawanan jarum jam sehingga tandanya negatif. Apabila ini dihitung, kita akan dapatkan RA sama dengan 10,295 ton atau RA arahnya ke atas. Selanjutnya, kita kontrol terhadap sigma vertikal harus sama dengan 0, gaya yang ke atas bertanda positif, yang ke bawah bertanda negatif. RA ditambah RB dikurangi Q1, kurangi Q2, kurangi P harus sama dengan 0. Apabila kita masukkan angkanya, kita akan dapatkan hasilnya sama dengan 0. Dengan demikian, hitungan RA dan RB itu sudah tepat. Selanjutnya pada langkah kedua, kita menghitung gaya geser atau gaya lintang. Untuk menghitung gaya geser, kita perhatikan tanda kalau arahnya ke atas bernilai positif, sebaliknya kalau arah gaya ke bawah bernilai negatif. DC, kita mulai dari kiri, bergerak ke kanan, DC itu sama dengan 0, atau gaya lintang di titik sama dengan 0, kemudian DA kiri, ini sama dengan min Q1. Min Q1 sama dengan min 2,7. Ya, Q1 diperoleh dari Q dikalikan 2. Kemudian DA kanan sama dengan DA kiri ditambah RA. Min 2,7 ditambah 10,295 sama dengan 7,595 ton. DX ini sama dengan 0. Kalau terkait dengan perhitungan momen, ini sebenarnya DX pada saat atau titik di mana momennya maksimum. Selanjutnya kita ke titik D, DD kiri. Ini DA kanan dikurangi dengan Q2, karena Q2 arahnya ke bawah. Kita dapatkan min 3,205 ton, kemudian DD kanan, ini sama, tetap sama dengan DD kiri. Kemudian DE sama dengan
Ini kita kurangkan DD kanan dikurangi B karena ini gayanya juga ke bawah, sehingga nilainya sama dengan 6,705 ton. Selanjutnya di titik B, DB sama dengan DE ditambah RB. RB arah gaya ke atas sehingga bertanda positif. Nah, perlu diperhatikan di sini harus sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, perhitungan ini harus dicek lagi supaya kita dapatkan hasil yang benar-benar tepat. Dari perhitungan gaya lintang atau gaya geser kita dapatkan gaya geser maksimum itu di titik A sebesar 7,595 ton. Nilai ini akan kita gunakan dalam perhitungan tegangan geser. Selanjutnya, pada langkah ketiga kita menentukan letak garis netral. Dalam soal ini yang diminta adalah menghitung dan menggambar diagram tegangan geser. Sehingga diperlukan nilai momen inersia terhadap sumbu X ya. Jadi kita perlu perhitungkan, yang perlu dihitung adalah nilai Y-nya nanti. Seperti ini, kita bagi segmen menjadi 3, segmen 1, segmen 2, segmen 3. Kemudian kita gunakan statis momen terhadap sisi bawah. Ini patokannya, sisi bawah. Kemudian nilai Y1, nilai dari jarak antara titik berat segmen 1 terhadap titik acuan. Demikian pula untuk Y2, titik berat segmen 2 terhadap titik acuan, dan Y3. Untuk menghitungnya, statis momen terhadap sisi bawah, kita mulai YB, ini sigma jumlah luas segmen dikalikan jarak, dibagi dengan luas total penampang. Untuk segmen 1, 5 dikalikan 2,5, 25 dikalikan 39,5. Luas penampang segmen 1, 5 dikalikan dengan lebar, kemudian dikalikan jarak Q1 sebesar 39,5. 30 ditambah 7, 37 ditambah dengan setengah dari 5. Ya, kita dapatkan 39,5. Kemudian untuk segmen 2, luas penampangnya, ini 10 dikalikan 30. Lebar penampang 10, tingginya 30, kemudian kita kalikan dengan 22, Y2. Y2 didapatkan dari setengah dari 30. 15 ditambah dengan 7 sama dengan 22. Selanjutnya untuk segmen 3, luas segmen 3, ini 15 kali dengan 7, dikalikan dengan 3,5, atau nilai Y3 yang diperoleh dari setengah dari 7. Kemudian kita bagi dengan luas total penampang secara keseluruhan. Kita akan dapatkan nilainya 22,462 cm. Untuk KA kita dapatkan nilainya 19,538 yang diperoleh dari mengurangkan 42 atau tinggi total penampang dengan nilai YB. Selanjutnya pada langkah keempat kita menghitung momen inersia terhadap sumbu X. Ya, karena penampang ini penampang gabungan, maka kita gunakan persamaan seperti ini, teori sumbu sejajar. Kita akan menghitung per segmen juga. Ini nilai satu aksen, itu adalah nilai atau jarak titik berat segmen 1 terhadap titik berat penampang secara keseluruhan. Demikian pula untuk Y2 aksen dan Y3 aksen untuk segmen 3. Untuk menghitungnya, kita gunakan rumus ini. Momen inersia untuk penampang segmen 1, 1/12 dikalikan B. 25 dikalikan H pangkat 3. Kemudian ditambah dengan luas segmen 1 dikalikan Y aksen kuadrat atau Y1 kuadrat. A sama dengan luas penampang itu 25 kali 5 dikalikan dengan Y1 aksen yang nilainya 19,538 dikurangi dengan 2,5. Ya, 2,5 diperoleh dari setengah kalikan 5. Demikian pula untuk segmen 2. Hitung momen inersianya karena berbentuk persegi juga, rumusnya 1/12 B dikalikan H pangkat 3. Kemudian luas penampang dikalikan dengan nilai Y2 aksen. Demikian pula untuk segmen 3, ini luas penampangnya, atau momen inersianya 1/12 B dikalikan H pangkat 3 karena berbentuk segi 4. Kemudian luas penampangnya 15 kali 7 dikalikan dengan Y3 aksen. Kita kuadratkan. Sehingga hasil airnya diperoleh sebesar 97.293,4
12 cm pangkat 4. Selanjutnya, pada langkah kelima kita menghitung dan menggambar diagram tegangan geser. Kita asumsikan dulu, ini serat AA, kemudian serat B, serat CC, dan serat DD. Untuk menghitung tegangan geser, kita gunakan rumus ini, tau sama dengan D dikalikan S dibagi dengan B dikalikan IX, yang mana D merupakan gaya geser. Dalam hal ini kita gunakan gaya geser maksimum, kemudian S merupakan statis momen, B lebar penampang, dan IX adalah momen inersia. Ya, seperti ini. Kemudian pada perhitungan kita dapatkan untuk serat AA, ini nilai statis momennya sama dengan 0, sehingga tegangan geser di serat AA itu sama dengan 0. Selanjutnya, pada serat BB kita perhatikan dua bagian. Apabila ini flange-nya kita pisahkan dengan web, maka ada dua bagian, B dengan ukuran lebarnya 25, kemudian untuk yang bagian web, serat BB ini lebarnya sama dengan 10. Untuk pertama kita menghitung statis momen pada serat BB ini menggunakan segmen 1, 25 dikalikan 5 luas penampang dikalikan dengan jarak titik berat segmen 1 terhadap titik berat penampang secara keseluruhan. 19,538 dikurangi dengan 2,5 yang diperoleh dari setengah dikalikan 5. Apabila ini dihitung, kita akan dapatkan angkanya seperti ini. Selanjutnya kita akan menghitung tegangan geser di serat BB bagian atas. Kita masuk ke angkanya, D, ini gaya geser maksimum yang kita sudah dapatkan pada perhitungan sebelumnya. Kita kalikan 10 pangkat 3 karena untuk mendapatkan dalam satuan kilogram. Pada perhitungan gaya geser kita dapatkan dalam satuan ton, sehingga kita kalikan dengan 1000 atau 10 pangkat 3. Kemudian kita masukkan nilai B atau lebar penampang 25 untuk serat BB bagian atas. Kemudian untuk momen inersia kita masukkan dari perhitungan sebelumnya. Ini kita akan dapatkan angkanya sebesar ini, 6,650 kg per cm persegi. Kemudian untuk serat BB bagian bawah, tinggal kita rubah atau mengganti nilai 25 dengan 10. Untuk yang lain tetap sama angkanya, sehingga kita akan dapatkan nilainya sebesar 16,626 kg per cm persegi. Selanjutnya kita akan menghitung tegangan geser pada garis netral. Pertama kita harus perhatikan, kita harus menghitung statis momen terhadap garis netral. Seperti ini kita bagi dua, ada yang berbentuk segi 4 atau ukuran 25 kali 5, kemudian juga ada bagian web yang berukuran 10 dan tinggi 19,538 dikurangi dengan 5. Perhitungan statis momennya kita ada dua bagian, yang segmen 1 ditambah dengan segmen yang ini. Ya, untuk segmen 1 25 dikali 5 dikalikan dengan jarak yang ini. Kemudian segmen 2 luas penampang itu sama dengan 19,538 kurang 5 dikalikan dengan 10. Kemudian dikalikan dengan jarak ini. Jarak ini merupakan setengah dari 19,538 kurang 5. Ya, seperti ini hitungannya. Ya, dikalikan setengah terhadap tinggi, sehingga kita akan dapatkan nilainya seperti ini untuk statis momennya. Selanjutnya untuk tegangan geser pada garis netral, kita tinggal masukkan angka gaya geser maksimum, kemudian statis momen, kemudian untuk lebar penampang 10, sini lebar penampang 10, dan momen inersia sama untuk semua bagian, tetap sama, sehingga kita akan dapatkan angkanya 24,876 kg per cm persegi. Selanjutnya kita akan menghitung gaya geser pada serat CC bagian atas dan serat CC pada bagian bawah. Ini kita pisahkan menjadi dua, bagian web atau badan dan bagian sayap atau flange. Statis momennya, ini luas penampang ini 15 dikalikan 7 dikalikan jarak dari titik berat segmen 3 terhadap garis netral penampang secara keseluruhan. 22,462 dikurangi dengan setengah dari 7 atau 3,5. Apabila dihitung, kita akan dapatkan nilai statis momennya sebesar ini. Kemudian kita akan menghitung
tegangan geser pada serat CC. Jadi ini sebenarnya serat CC. Ya, kita masukkan gaya geser maksimum, kemudian lebar penampang 10. Untuk momen inisialnya tetap sama. Ini akan kita dapatkan hasilnya seperti ini. Demikian pula serat CC bagian bawah. Serat CC bagian bawah ini bisa diganti sebenarnya. Ada keliru. Ini C. Ini serat CC. Ya. Selanjutnya kita tinggal mengganti lebar. Apabila sini 10, maka di bawah kita ganti menjadi 15. Nilai yang lain tetap sama. Kemudian pada serat DD atau paling bawah, ini karena nilai statis pemain sama dengan 0, maka tegangan geser pada serat DD itu sama dengan 0. Selanjutnya kita menggambar diagram tegangan geser. Nilainya akan seperti ini. Berbeda dengan diagram tegangan lentur. Pada diagram tegangan lentur maksimum itu terjadi pada serat atas atau serat bawah. Tetapi pada tegangan geser, gaya geser maksimum, tegangan geser maksimum itu terjadi pada garis netral. Ya. Yang memiliki tegangan geser maksimum. Sedangkan untuk tegangan lentur akan memiliki nilai pada garis netral sama dengan 0. Ini akan bertolak belakang. Jika pada tegangan geser maksimumnya berada di garis netral, lenturnya sama dengan 0. Tetapi pada tegangan lentur, tegangan maksimumnya itu terjadi pada serat atas atau bawah, namun untuk tegangan gesernya sama dengan 0. Demikian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.